Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku ya teman-teman, Ratna Dewi, ibu dengan 4 orang anak yang tinggal di kota Tangerang Selatan. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya dan selalu bersyukur. Dan aku ini awali aktivitasku dengan refill sunlight dan cuci piring ya teman-teman. Dan ini kemarin aku beli deterjen cair di Alfamart ya teman-teman, karena memang meskipun belum gajian, kebetulan untuk deterjenku tuh habis, jadi kebetulan ada promo, aku langsung cus beli 2 ya, harganya 13.500. Untuk teman-teman yang mau ke Alfamart boleh ya. Di sana ada lagi promo untuk sabun cairnya ya teman-teman, untuk deterjen cair maksudnya. Oke, lanjut, ini diawali dengan nyuci-nyuci piring dan nyuci-nyuci bekas anakku bawa bekal ke sekolah ya teman-teman. Dan inilah penampakannya ya. Kalau teman-teman penasaran apakah habis untuk makanannya yang dibawakan, jawabannya iya ya teman-teman. Ya meskipun memang terkadang ada sisa nasi sedikit gitu ya, tapi alhamdulillah sih rata-rata anak-anakku tuh suka ya teman-teman. Dan aku tuh mau mengawali aktivitas di sore hari ya, untuk masak gitu ya teman-teman, karena meskipun anakku yang paling kecil itu sakit, tetap harus masak ya teman-teman. Dan memang ketika anak sakit itu kitanya juga ikutan capek ya teman-teman. Dan yang terpenting adalah masakannya aku usahakan yang ada kuahnya gitu, karena mereka itu kalau sakit itu agak susah makan gitu teman-teman. Aku ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga apa yang aku sharing hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan ini seperti biasa ya teman-teman, karena cuciannya tuh kayak berminyak gitu. Ini langsung aku kasih sunlight dan aku gosok-gosok untuk sinknya. Dan untuk menu makan sore kami atau makan malam ini kami bikin ayam ala bumbu padang gitu ya teman-teman, jadi kayak crispy gitu. Teman-teman wajib coba sih kalau untuk yang anaknya pecinta ayam. Dan ini kebetulan aku tuh waktu itu penasaran gitu ya, pas makan di warung padang gitu, kok ayamnya tuh kayak crispy enak gitu, tuh apa gitu ya resepnya ya. Nah ternyata aku tanya sama udaknya itu pas detik terakhir itu dikasih telur ya teman-teman. Dan ini teman-teman lihat aja seperti ini, persis sama kayak kita ngungkep biasa, cuman pas airnya menyusut di terakhir itu kita masukkan telurnya ya teman-teman. Aku sih pakainya 1 aja, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai 2 juga nggak masalah, jadi biar kayak crispy gitu ya teman-teman. Dan ini sebenarnya sih alternatif juga buat aku, karena anakku tuh kan memang suka ayam ya teman-teman. Sebenarnya sih aku juga variasi sih antara ikan dan ayam gitu ya. Cuman kalau ayam memang lebih sering daripada ikan ya teman-teman. Kalau ikan itu mereka lebih sering aku beli yang udah fillet gitu ya. Dan ini lanjut aku di tungku sebelahnya aku bikin balado terong ya teman-teman. Untuk terongnya itu hasil food prep aku minggu kemarin, masih bagus sih, karena memang kalau kita itu simpannya dengan baik, dengan cara yang benar, artinya pasti sayurannya itu bisa bertahan lebih lama ya teman-teman. Nah karena anakku lagi nggak makan pedes-pedes ya, karena kemarin habis sakit ya, yang gede juga, jadi ini untuk aku aja. Jadi terkadang aku tuh kalau nggak makan sambel gitu kayak gimana gitu, ada sesuatu yang hilang gitu ya teman-teman. Nah oke, ini dia untuk ayamnya, biar nggak nyiprat ya, tapi tetap nyiprat sedikit ya, karena memang kan pennya itu kekecilan ya teman-teman, jadi tuh nyiprat banget. Dan teman-teman jangan salah fokus ya sama tungkunya, itu sampingnya ada kotorannya gitu ya teman-teman, karena memang kan akhir-akhir ini aku pakainya cuma 1 tungku, jadi di situ tuh aku tutupin telenan gitu ya teman-teman yang besar, jadi tuh nggak ketahuan kalau di situ tuh ada kotorannya. Tapi tenang aja teman-teman, nanti di akhir masak-masak aku pengen beresin dapur tipis-tipis juga. Dan ini dia penampakannya teman-teman, ini crunchy banget sih, enak. Lanjut aku juga bikin sayur bening bayam gitu ya. Ini aku pakai wortel dan aku tambahin bakso ya teman-teman. Aku nyontek resepnya Mam Tirta ya teman-teman, dan ternyata enak juga sih dikasih tambahan bakso teman-teman, dan anakku juga suka ya. Dan ini cocok banget ya, meskipun anak kita sakit tetap harus kita
usahain makan ya teman-teman, karena kalau nggak makan ya mereka kondisinya nggak akan cepat pulih kembali. Jadi untuk saat ini sih aku masaknya yang berkuah seperti ini ya, biar mereka tuh kayak fresh gitu, karena memang kalau sakit itu kan bibirnya kering juga. Dan ini dia penampakan makanan kami hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah, apapun makanannya kita syukuri ya teman-teman, karena ini adalah satu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita di hari ini. Dan teman-teman gimana untuk hari ini masak apa? Bisa tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa menjadi referensi aku juga untuk masakan selanjutnya. Dan teman-teman ini boleh banget coba ya resep aku kali ini untuk ayam bumbu padangnya. Dan ini tuh kriuk banget ya teman-teman. Dan tips ketika anak sakit itu ya teman-teman, aku pengen kasih tahu ke teman-teman juga ya, meskipun sebenarnya kita berbagi aja ya, kita usahakan kita juga makan ya teman-teman. Jadi seperti ini aku usahakan aku kenyang dulu ya, karena kalau kita tuh udah makan, maka kita tuh akan semangat juga sih ngurusin anak ya. Dan yang kedua, tetap kita happy ya, meskipun anak lagi sakit, kita itu semangat menjalankan aktivitas kita sebagai seorang ibu rumah tangga ya teman-teman, karena kalau enggak kita yang bakalan ngedrop teman-teman. Ketika anak-anak sakit, kita juga usahakan harus banyak mengkonsumsi buah, sayuran, dan madu ya teman-teman. Ini sebagai imun kita, karena kan kondisinya pasti akan lebih capek ya, apalagi kalau malam mereka minta minum, minta susu gitu ya. Dan yang keempat adalah kita harus selalu berserah diri. Ini sebenarnya sih boleh di nomor 1 ya teman-teman, tapi kita berserah diri kepada Allah, banyak berdoa, mudah-mudahan anak kita tuh cepet sembuh ya teman-teman. Yang kelima ya, meskipun anak kita sakit, kita tetap harus berbagi kepada orang lain ya, termasuk sedekah. Nah kalau misalnya tips itu udah kita jalankan tapi anak kita tetap sakit atau kita sendiri sakit, ya memang kita sedang diuji oleh Allah ya, berarti Allah itu sayang kepada kita ya teman-teman. Nah pokoknya tetap semangat ya untuk teman-teman semuanya. Ini aku sambil bersih-bersih dapur ya teman-teman, karena memang minyaknya itu banyak banget ya, cipratan-cipratan minyaknya. Lagi kondisinya itu lagi hujan seperti ini ya teman-teman. Kadang kalau pagi kita mau nganterin anak-anak udah disambut dengan hujan, tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan hujannya memberikan manfaat. Yang penting kita tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa minum vitamin, minum air putih yang banyak ya, karena kan kita sehari harus 8 gelas ya paling enggak. Tapi kalau misalnya teh, kopi, atau jus itu nggak termasuk ya teman-teman. Awalnya aku juga kurang suka sih minum air putih, tapi dengan apa ya, semakin banyaknya info yang aku dapat gitu ya, pokoknya air putih itu memang bagus untuk kesehatan. Lanjut, ini aku tadi juga refill untuk minyak goreng ya, karena udah habis ya. Aku karena memang belum gajian ya teman-teman, jadi pokoknya ini mah udah limit banget. Dan ini aku pastikan di daerah sini udah bersih banget. Dan alhamdulillah ini dia teman-teman penampakan dapurku setelah masak, nyuci piring, ngurusin anak ya, terus nyuapin ya. Pokoknya meskipun anak sakit, tetap dapur kita bersih ya teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terus bantu agar channelku ini bisa berkembang dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.